Oknum aja. Yang harus dibenahi. Tapi banyak kan oknumnya. Iya. Zaman SMA malah sampai 20 lagu itu. Buset. Zaman SMA ya. Enggak, ini 20 lagu orang. Lagu sendiri. Kita sendiri. Wih. Malah produktifan dulu. Ngeband tuh. Gue nyiptain juga. Iya. Terus teman-temanku yang paling banyak tuh. Nyampe 2 album kan. Tapi dari sekian banyaknya aliran, ya ada satu aliran yang sangat berbahaya. Nah apa tuh? Aliran listrik. Yes. Ucapan terima ya maksudnya ucapan terima kasih doang gitu. Udah amplop. Yang amplop Ya. dibuka ucapan terima kasih. Bertemu lagi di iPodcast. Waduh, spesial peri-peri spesial ini. Waduh, kita bertemu dengan Pak Aris. Ini nama lengkap siapa ini Pak Aris? Gua nama lengkap tuh Aris Makumara. Aris Makumara. Makumara. Aris Makumara, iya. Makumara. Ini saya manggilnya Pak apa nih? Aris aja udah. Cuma beda 2 tahun doang. Aduh. Ini spesial deh. Stand Up Indo Karawang. Tepuk tangan dong. Aduh, ini gimana kabarnya 23 tahun yang lalu Pak Aris? Alhamdulillah baik, 23 tahun yang lalu berarti bertepatan dengan kerusuhan 98 ya? Enggak, itu lama amat nanyain masa mudanya. 23 tahun yang lalu ya? Berarti umur berapa? Umur sekarang berarti 14 tahun gua dulu. 16 tahun dulu. 16 tahun ya berarti masih SMA lah. Zaman-zaman masih berenergik. Masih membuat cerita di sekolah. Walaupun gak populer. Gak populer gua di sekolah gua. Yang populer kan orang-orang bandel ya. Zaman sekolah kan. Yang nakal-nakal, yang preman-preman suka malak tuh. Nah, kayak tai, malak. Aku kok kena gua kasih. Waduh. Kata gua, apaan lu kata gua lo? Gope mah gede. Gope mah bisa ongkos bolak-balik gitu. SMA. Enggak. Sekali angkot kali itu. Iya, ini zaman di kebepas kan dari Parep Gope itu. Kalau ke ini Shuttle Jam gua di Shuttle Jam satu Truk Jambe ya. Itu berarti kelas 1. Kelas 1 SMA gua di satu Truk Jambe, dulu sebutnya Shuttle Jam tuh. Iya. Keren kan Shuttle Jam kan. SMA Shuttle Jam. Iya. Satu Truk Jambe depan Unsika. Dari zaman dulu Unsika yang kuliah tuh orang-orang tua doang. Sekarang mah udah bagus Unsika. Dulu mah zaman gua sekolah gua kan kelas 1 SMA sampai Caturulan 1 itu kan masih Caturulan dulu kan. Masih Caturulan. Di SMA 1 Truk Jambe. Itu depannya Unsika kan. Nah Unsika belum bagus kayak sekarang. Masih swasta dulu kan Unsika kan, belum sama negeri sekarang kan. Itu dulu zaman saya sekolah aja masih sering bolak-balik di situ. Iya. Tahu pohon kelapa 2 yang ada di samping Unsika? Itu tempat gua ngedet. Buset lah, ngedet di bawah pohon nanti. Kayak motor. Lah gua mah dulu paling banter ge. Sekarang mah banyak kafe kan. Pacaran anak ya. Iya. Pacaran kafe banyak. Lah gua mah dulu sekolah ya pacaran di pinggiran stadion. Pinggiran stadion Skimar Bangsa kan ada trotoar-trotoarnya tuh. Nah di situ. Seru. Buset. Emangnya di bawah stadion itu kan gelap ya? Iya, gelap. Waduh, ini sebenarnya bukan masalah ngedetnya. Emang kalau ngelihat kegelapan tuh suka mesum. Iya. Sambil dagang es juga sih dia emang. Sambil dagang es. Buset itu tantangannya bener dah kalau pacaran di pinggiran stadion itu. Udah. Serunya pacaran di stadion apa? Buset. Kodok-kodok mah bisa itu. Enggak. Positif gue mah pacarannya. Ya minimal. Gitu ya. Atlet jogging. Lah itu malam gelap kan itu kan zaman sekolah dulu ya.
Yang paling gangguan tuh ya nyamuk sama yang malak tuh ada tuh. Yang malak pasti ada aja tuh siapa ada yang pacaran di situ. Iya. Itu memorinya sampai sekarang tidak terlupakan itu. Pengennya mah dilupain. Pengennya mah. Ya kali kangen sama nyamuknya tadi tuh. Buset ya pacaran di pinggiran stadion Pak, apa bagusnya. Buset balik pada gudik gitu mah. Dulu mah susah nyari tempat pacaran. Susah gue nyari tempat pacaran itu. Enggak nih, berarti umur sekarang berapa ini? Aduh. Iya. 39. Widih. 9. Baru kemarin gua. Apa ulang tahun? Ulang tahun. Wih. Birthday to you. Stop. Gua sekarang tuh udah sampai pada tahap benci disebut disebut selamat ulang tahun. Wih. Iya jadi kayak yang udah tua banget ya anjing. 30 tahun, 39 tahun aja. Baru kemarin pada main bola di samping Citarum gitu kan. Sekarang udah tiba-tiba 39 tahun udah punya anak aja 2. Kayak waktu itu emang bener-bener cepet tuh. Nggak kerasa. Dibilang kalau misalkan tanda-tandanya masa satunya adalah waktu nggak kerasa ya. Ya mungkin bentar lagi nih kita nih. Wih, bentar lagi apa ini? Bentar lagi. Cepet banget asli. Nah kalau bicara umur udah nggak berasa, Paris. Tapi ngopi masih kuat kopi. Lah ngopi mah 2 gelas 3 gelas masih kuat. Iya. Ada kopi yang bisa cepet energik. Di usia tua pun tetap energik. Lah kopi luwak. Karena luwak liat. Iya. Luwak liat. Energik. Wah kita tuh kopi yang bikin kuat kopi Jakban. Wih apa tuh? Kopi Jakarta Bandung. Wih. Kopiku obat kuat tuh. Ada lagi kopi celeng dulu. Iya. Tapi jangan dah. Habis ngopi ngatleng. Pokoknya backroll gitu. Backroll aja. Jadi ya untuk kopi dewasa lah. Iya. Ada kopi yang nggak bisa tumpah. Apa tuh? Kopi yang nggak bisa tumpah, nggak bisa tublek. Kopi apa? Kopiah. Iya. Kopi itu kopi. Kopi Pak itu mah kopi. Kopi ya. Oh iya kalau bahasa Indonesia kopi ya. Iya. Kita kopi ya benar. Jangan-jangan dah misalkan gue mau kuat kayak kopi segala macam, kopi celung, kopi jakwan, olahraga udah. Widih. Tapi usia boleh tua. Boset usia angka doang kita mah. Hanya angka doang. Gak dandanan mas sekarang gak kak. Boset. ABG ababil kalah. Hah? Lah usia masalah gaya mah masalah semangat mah boleh diadu dah. Balap lari gue berani sama ketua stand up gue. Widih. Berani gue. Iya. Balap lari doang mah. Asal jangan ini aja. Adu punchline ya kalah gue. Tapi bro, bicara tua ya. Ini kadang jangan terlalu minder juga. Kadang orang ada yang dalam tulisan tuh suka ada orang yang salah ngetik gitu. Lah kok tahu ya kan? Lah kok tahu dia ngetik salah. Jadi lah kok tua padahal dia ngetik tuh lah kok tahu gitu. Ngeledek itu sebenarnya bukan dia mau ngeledek gitu. Jadi bahasa tulisan pun kalau salah ya ini berakibat fatal Pak Aris. Iya. Tadi lah kok tahu lah kok tua padahal dia mau nulisnya lah kok tahu lah kok tai lah kan salah juga tuh. Lah bahaya kalau ini apa tuh kalau misalkan bapak-bapak nanti rapat RW ya coba kalau salah ketik RW itu jadinya nah itu aku akan siap menenenmu dari nol. Padahal kan aku siap menemanimu dari nol jadi meneneninmu. Gak boleh ngomong jorok Paris. Gak boleh. Ini ditonton YouTube Kids. Ini YouTube Kids. All genre ditonton para santri. Iya santri-santri Pak Ustadz menyimak. Maaf Pak Ustadz. Ini kita emang bahasanya bahasa
Gitulah. Tapi masih dibikin slow. Iya, siap. Jadi Pak Aris ini selera humornya nggak kalah sama anak muda sekarang. Buset. Iya. Karena namanya stand up Pak. Sama stand up. Kita stand up ini kadang ngebom, kadang anyep. Gak ada lucunya ya. di usia yang sekarang ini, ya, di usia yang sekarang ini motivasi ikut stand up komedi, ya, stand up Indo Karawang yang isinya orang-orang lucu semua. Ini awalnya gue tuh gini Pak, gue tuh pengen gabung stand up ya. Gua kira tuh masih ada yang seumuran gue gitu ya. Banyak lagi tuh kan, gue tuh gabung stand up di Stand Indo Karawang, gua kira tuh bakalan ada pantaran. Iya banyak yang seumuran lah, sebaya gitu. Katanya paling tua gua bilang. Ada Pak Amin mukanya tua masih muda juga. Mukanya doang tua. Usianya tuaan gua. Pak Amin mah penemu kursi. Lah dia Pak Amin yang pada kata yang marah jongrang kan ya? Iya di sama dia. Pak Amin. Dia kan seumuran sama Prambanan. Iya. Nah itu dia yang jadi pasukannya Bandung Bondowoso Pan. Peletakan batu pertama menurut. Iya itu. Pak Amin itu. Dia tuh salah satu pasukan Bandung Bondowoso aja. Asistennya dia kalau nggak salah itu. Buset. Lah mau nyalip Bandung Bondowoso mau mendekatin Roro Jonggrang. Infonya ketua pemborong. Pemborong apa? Pembangunan Candi Prambanan. Oh iya kalau misalnya ada pemborongan ini borong sama dia ya. Jadi saya emang gak bakal ribut sama warga sekitar. Iya. Nah kalau sekarang mah kan apa-apa kalau misalkan mau kebangun ada ngedatangin kan. Ada ormas-ormas. Itu diedit. Jangan. Jadi ada oknum yang mengatasnamakan. Iya, LSM, ormas. Akamsi ya kan, anak kampung. Oknum ya, itu iya. bukan semua oknum ya. Enggak semua oknum ini. Itu kayaknya yang diedit deh. Yang diedit. Enggak di sini mah barbar ngomong apa ge, jegar-jegur udah. Bentar lagi juga son meleduk. Soalnya kan dari ormas LSM ada yang baiknya. Ada. Kita kemarin ditolongin sama salah satu ormas, anggota ormas. Apa nih? Sampai Karawang. Enggak, sama ada salah satu anggota ormas yang nolongin kita. Yang memang ormas ini ya, yang semua, baiknya, yang baik. Memang enggak semua begitu. Yang tidak baiknya hanya oknum aja. Yang harus dibenahi. Tapi banyak kan oknumnya. Iya. Aduh. Bapak, bukan saya ngomong. Karena jadi kalau saya sih percaya bahwa emang ada beberapa orang baik itu ada banyak. Oknumnya ada juga. Nah intinya gimana caranya oknumnya itu ditindak. Jadi memang oknumnya ini yang harus dibina. Oknumnya harus dibina. Karena ada beberapa dibinasakan kan nih? Dibina. Iya dibina. Itu di komunitas gitar gua juga ada petinggi LSM juga, petinggi ormas juga. Baik orangnya. Gak semua. Cuma memang gabung komunitas apalagi selain stand up. Oh ini gua bridging-nya dulu dong kasih tahu. Oh iya. Gua selain stand up itu gabung di komunitas GCI. Apa tuh? Gitar Community Indonesia. Gitar Community Indonesia. Wih. Oh, saat ini jangkauannya udah. Iya kan ya, San ya. Gitar Community Indonesia ya. Gak yakin gua artinya. Gitar Community Indonesia. Enggak, inya benar Indonesia. Iya, Indonesia. Kali lintasnya udah sampai Jamaika gitu. Jamaika itu. Kenapa jadi Jamaika? Iya kali udah komunitas lintasnya udah internasional. I-nya internasional. Iya. Indonesia. Cuma memang di Indonesia. Bisa. Di gitar komunitas Indonesia. Itu penasihatnya ada anggota DPRD juga. Wih. Oh, saat main gitar aja ada penasehatnya. Dia pembina tuh merasain juga Pak. Nah, beliau orang-orang baik.
Jadi disupport juga. Iya. Jadi kalau main gitar acak-acakan ya. Iya. Biasanya kalau orang-orang seni nih, orang-orang musik ya darahnya itu A minor. Itu apa tuh? Iya, darahnya aja A minor, B minor. Oh. Kalau orang kan golongan apa nggak kompak? golongan orang kan golongan darah A, B, AB, O. Ini mah A minor. Gua nggak connect lagi. Iya, ada kunci A, lupa gua. Darah A ada bener. Adanya hapus ya. Minor. Nih, Komedi. berarti Mantap komedinya nih. berapa lama itu? Dari sebelum GC itu ada namanya LOG, Land of Guitar Karawang. Sekarang juga ada. Nah, gue pindah ke GCI. Cuma sebenarnya sih gak terlalu aktif seperti aktif di stand up ya. Teman-teman yang jalan di GCI itu. Berarti udah punya band nih? Ada band mah. Dari sekolah udah punya? Dari sekolah zaman SMA gua dulu. Zaman SMA. Kelas mulai kelas 2 kelas 3 ya. Kelas 3. Nganggut. Lupa gua. Iya. Kelas 2 kelas 3 lah. Zaman Terus belajar gitar zaman kuliah. Dulu belajar gitar tuh ada namanya dulu gitaris namanya Bang Epe tuh. Iya. Yang ngajarin gua gitar dulu. Disebutnya dulu mah Ingwi-nya Karawang dulu. Ada tuh gitaris luar negeri namanya Ingwi, gitaris internasional. Gitaris internasional namanya? Ingwi Malmsteen. Nah, dia Sandi, kenal gak Sandi? itu siapa itu? itu mah yang tahu udah orang tua doang udah. Yang tahu Ingwi mah. Enggak, tapi di kalangan gitaris dia. Kalau di kalangan gitaris dia terkenal lah. Nah, dia tuh yang ngajarin gitar gua tuh dulu sebutnya tuh Ingwi-nya Karawang lah. Bang Epe tuh, karena selalu bawa-bawain lagu-lagu Ingwi. Emang susah lagunya. Terus gitarnya susah, gitarnya. Jadi yang ngajarin gua. Terus ngeband lagi. Akhirnya sempet vakum sih. Nah sekarang ngeband lagi. Cuma iseng-iseng aja lah. Tapi pengennya mah nanti mau recording segala macam. Iseng-iseng waktu gitu. Berarti koleksi gitar juga udah banyak? 5 gue ya. Punya 5? Widih. 5. Balik kerja, gitar dielapin. Kan dilapin mah paling sebulan sekali. Seminggu sekali paling cepat. Yang sering dilap apa tuh? Iya. Jangan gitar doang dielap. Lah, Bini juga dielap, Paris. tapi ini mah jangan dielap. Lah, Apain tuh? disetim. Kan gak boleh jorok. Boleh jorok. Kalau kasih lapennya. Gimana? Enggak, ini tadi di musik nih. Iya, ini di musik nih udah dari zaman SMA. Sampai berarti udah cuma jiplak-jiplak lagu. Apa punya lagu sendiri nih? Dulu zaman SMA malah sampai 20 lagu itu. Buseng. Zaman SMA ya. Enggak, ini 20 lagu orang. Lagu sendiri. Kita sendiri. Wih. Malah produktifan dulu ngeband tuh. Gue nyiptain juga. Iya. Terus teman-temanku sih yang paling banyak tuh. Nyampe 2 album kan. Nah cuma tuh dulu kalau misalkan mau recording agak-agak masih studionya masih jarang gitu. Kalau dulu kan. Zaman-zaman SMA tuh masih jarang, harus ke Bekasi kalau mau recording itu. Sama teman-teman Karawang tuh harus ke Bekasi, ke Jakarta kalau mau recording. Kalau sekarang mah banyak. Di kita tuh teman-teman ada yang buka recording juga kalau sekarang tuh. Sekarang udah enak lah. Kalau sekarang mah bahkan bisa recording di rumah kalau sekarang kan kalau udah punya aplikasinya mah. Kalau udah punya aplikasi di laptop sambungin ke soundcard segala macam ya. Nah, berarti ini Pak Aris meninggalkan dunia band yang udah diidola-idolakan, yang udah menjadi hobi bahkan lah ya, menjadi kegemaran, dan sekarang ke stand up Indo nih. Ya, gua tuh alasan gua ke stand up. Balik lagi stand up nih. Iya. Kita dulu musik dah nih. Iya. Musik dulu. Ya. Ini di musik. Iya. Ini kalau bicara musik nih alirannya apa? Gue sih lebih ke, zaman dulu tuh top 40. Top 40 namanya. Top 40. Top 40 itu kayak Noah, kayak begitulah. Pop berarti. Nah cuma semenjak gua belajar gitar, pindah tuh ke rock klasik kan. Kalau dulu tuh egonya masih anak muda, egonya tuh masih tinggi lah. Buset. Pengen nunjukin skill segala macam kan. Nah pas gua udah belajar gitar, band lama tinggalin, bubar gitu ya.
Udah tapi konsisten tuh aliran tuh dari dulu itu terus. Nah sekarang malah rock and roll. Kalau sekarang kayak The Sigit, rock and roll tuh kayak The Sigit, terus kayak kalau di luarnya itu kayak Jet, kayak Zeppelin, kayak begitu-begitulah. Keren, jadi gue kalau misalkan bawain rock and roll tuh kayak yang keren sendiri aja gitu. Bangga dong. Gak tau ya kalau misalkan gue lagi kalau lagi bawain rock and roll tuh kayak yang keren sendiri gitu. Kalau bawain rock and roll, dengerinnya aja nih kayak keren sendiri. Kalau rock and roll kenapa gue tahu udah. Tapi kalau misalkan dulu zaman rock klasik itu karena memang karena kita kedepanin skill kan. Skill dikedepanin, jadi pengen dibilang jago segala macam. Ternyata kalau sekarang mah gue balik lagi ke Blink. Bukan sekarang, sorry. Blink dan Popang kan. Blink Popang, Blink mana gitu. Gue zaman SMA sebelum sudah tadi gue yang bikin 20 lagu tuh. Terus sebelumnya pun gue punya band juga. Blink bawain lagu-lagu Blink. Pokoknya ya Popang lah. Cuma kalau Popang tuh dulu tuh gue sukanya Blink doang udah. Blink 182 doang. Blink 182 tau gak? Blink 182 kan. Nah itu. Nah sekarang malah gue tuh suka lagu-lagu itu lagi. Sekarang kan rock and roll nih. Itu kalau Pak Aris main itu penonton rusuh ya? Iya maksudnya apa tuh yang pada mosing-mosing gitu? Oh iya. Kalau misalkan rock, nah gini bedanya nih. Kalau misalkan rock klasik itu penontonnya anteng. Maksudnya anteng tuh gue kayak mosing, yang mosing kan kayak iya cadas, iya keras metal gitu kan. Rock and roll Korea juga keras. Oh lah ini mah kalem. Kalau rock apalagi kalau dengerin namanya progress metal tuh, Dream Theater. Itu penonton tuh anteng, paling penonton begini-gini doang. Enggak nyampe mosing segala macam kan. Nah gue tuh sekarang suka lagi ke lagu-lagu Blink-182 itu ya. Karena dulu pernah bawain juga, dulu pernah suka. Nah gue ke band gue nih sekarang kan main roll nih. Mau gak nih bawain lagu Popang kata gue. Kita ngebling yuk. Blingan gue bilang kan. Nah temen-temen gue gak setuju. Gue sebenarnya pengen bawain lagi tuh lagu-lagu Blink. Kangen udah. Isi listening gitu. Enaknya gue kalau misalkan dengerin lagu Blink-182 tuh bawaannya semangat. Gue lagi bete nih ya. Lagi bete. Dengerin aja rock show. Lagunya Blink. Energi bertumbuh. Itu tiba-tiba tuh ada harus semangat aja itu. Mood booster lah atau kayak anak muda sekarang mah. Mood booster lagu-lagu Blink tuh. Ceria-ceria gitu kan. Buat itu kalau misalkan lagi suntuk, wah Blink nih. Tapi selingin sama rock and roll juga. Dari aliran-aliran musik ini ada nggak aliran-aliran yang berbahaya? Enggak. Kalau gue gini, aliran berbahaya itu kan kayak yang ada mungkin aliran yang teatrikal gitu kan. Dulu mah ada tuh di festival-festival gitu, di acara-acara musik yang potong ayam gitu kan. Oh iya. Itu yang underground. Darah kelinci. Yang minum darah gitu kan. Makan orok. Orang ayam. Teatrikal. Black metal ya. Tapi dari sekian banyaknya aliran, ya ada satu aliran yang sangat berbahaya. Nah apa tuh? Aliran listrik. Bosan cuma jangan dipegang. Nah, mati. Itu bukan bahaya lagi itu mah. Nah, berarti Paris nih pengalaman manggung nih. Iya. Kisah-kisah selama manggung nih barangkali ada yang berkesan banget, mungkin sampai ada yang enggak berkesan juga gitu. Kalau yang berkesan mah manggung ada penontonnya. Ada ngalamin. Iya kan, jadi kayak sepi penonton gitu. Iya. Sepi penonton, jadi gak semangat itu. Kalau katakan orang mah sekarang kalau misalkan lagi stand up, kalau misalkan penonton sedikit mah nggak semangat atau ya kan. Lalu datang dulu aja, goblok, jangan bilang kalau penonton sedikit gak semangat. Datang dulu biar rame kan. Datang dulu biar rame. Emang beda sih kalau misalkan penontonnya banyak sama yang penonton sedikit. Cuma memang kalau di stand up kan kalau penontonnya banyak kita agak lebih tegang ya. Nah, cuma kalau gua sendiri kalau misalkan di musik emang kalau pas mau naik itu sama deg-degan juga. Kayak stand up kan.
Tapi pas di panggung tuh kalau misalkan kita manggung udah semangat aja gitu. Apalagi kalau misalkan penontonnya banyak kan. Dulu tuh pas yang setelah band pertama gue tuh, dulu tuh nutannya band yang pertama tuh namanya Abstrak. Enggak, ini nama band. Nama band. Dulu tuh namanya Abstrak, yang zaman SMA tuh yang bikin 20 lagu tuh. Terus baru ke band yang bawain Blink. Band tapi masih pakai nama ini. Beda, itu namanya Pincil 23. Kirain dari Abstrak ke Asbak gitu. Pincil. Jadi, apa namanya? Jadi pengen ngambil kayak nama-nama Blink-182 gitu, ada angka-angkanya kan. Jadi Pincil 23. Jadi kita bikin lagu yang bikin lagu Kopang juga. Nah, sempet tuh pas mau manggung, jadi acaranya tuh pamannya personil gua, basis gua tuh ngadain pembukaan outsourcing kalau nggak salah tuh kayak apa gitu ya. Nah kita disuruh main di situ tuh, disuruh manggung kan. Nah teman gua nggak pede, tolong kita latihan dulu ya, setengah jam gitu latihan. Gua bilang ya ayo dah kalau mau latihan dulu mah. Dulu latihannya itu di mau manggung itu di Parungnas yang dekat pasar tuh. Blok J apa ya yang mau enggak ini apa rental tuh. Di rental studio. Kita udah ada di venue nih. Ya udah kalau kita mau latihan dulu mas setengah jam aja nih. Acara udah mulai kan. Nyari. Nah di situ kan gak ada studio deket, harus ke daerah Dewi Sri. Buset, hari masih latihan. Iya makanya. Nah kita dapet latihan setengah jam. Pas balik lagi demi Allah itu alat udah gak ada, udah diberesin, tinggal panggung doang. Tadi gue bilang nih, lah gugur berarti. Iya maksudnya nggak perform. Alat pada kemana ada gue ya? Kalaupun beres-beres tuh kan biasanya lama ya beres-beres kan. Itu alatnya tuh udah gak ada di panggung. Nah pamannya teman gue dan nyamperin, lu pada kemana dipanggil-panggil? Lah latihan dulu bang, latihan dulu om kata gue kan. Gue latihan udah panggil-panggil pada gak ada, diberesin dong. Gue balik lagi itu alat tuh gak ada. Asli gue, anjing kata gue udah latihan bayar duit, ngeluarin duit kan. Pas datang itu mau manggung udah harapannya soalnya ada cewek tuh. Buset. Iya. Dulu tuh ada namanya tuh band apa gitu ya. Nah pokoknya temen gue nyapa gue tuh sini tuh. Kan lo manggung gue sebutkan balon dulu ya. Sampai sekarang masih balon kalau misalkan semesta kumpulan skena musik. Kan lo manggung. Iya kata gue. Ada dia. Ada kan. Penyemangat nih iya. Ada penyemangat nih. Latihan dulu setengah jam. Pas balik lagi admin udah gak ada. Itu udah karena tujuannya sepi. Tadinya pengen ria itu tuh. Sepi anjir kan gue. Goblok. Enggak. Kesel gue itu. Maksudnya hari itu mau tampil. Lah ya selang berapa jam lah. Ibarat mau tampil hari itu juga malah latihan. Itu sama kayak si Iqbal Ahun. Sama si Eko Reptil. Yang lomba stand up di yang di mana tuh? Yang Narji sama Sule, yang sama Apep. Iya. Buset itu kan urutan branding nih. Iya, urutan awal-awal. Iqbal di belakang panggung itu mau perform. Balik. Mulutnya komat kami terus. Ngebadanin. Balik orang nggak mau diem. Tapi mulutnya sambil mengulang materi gitu biar penguasaan materi. Kalau saya sama kan latihan dari situ kan. Di tempat di belakang panggung lah. Kalau ngeband latihan harus studio. Iyalah saya ngelihatnya kayak ini orang ngejampe apa ini klenyam ya kan. Apa ada lagi Eko Reptil. Perform paling dulu. Pertama dia? Iya, turun dari perform. Anjing mulu. Aduh, nyesel gua. Gua ada yang ketawa pisan. Pokoknya sepanjang abis turun dari panggung. Anjing mulu itu. Lah itu kan habis nyasar itu. Goblok banget. Iya, habis nyasar. Kalau orang nganjingin orang ya. Ini nganjingin perform dia sendiri gitu. Kayak orang nyesel banget. Ada yang mungkin pancelennya enggak keluar. Ya kan? Apa jurinya ditinggal bengong sama juri. Ya kan? Nah itu kan ini kita tuh habis nyasar itu berempat. Gua, Iqbal Ahud, Eko sama Mas Dedi tuh yang sekarang tuh. Nah berarti rentetannya nih. Pak Aris, ini kalau bicara musik, ini sampai bedug
Subuh kagak kelar ini. Tapi terakhir dah, bayaran manggung di musik. Kan kagak dibayar. Buset. Ucapan terima ya maksudnya ucapan terima kasih doang gitu. Udah amplop. Ya amplop dibuka ucapan terima kasih. Biasanya di baliknya ada lagi, itu baru sebalik ya. Di baliknya ada lagi. Anda kurang beruntung. Jadi gini, kalau teman-teman gua mah ada yang dibayar kan, profesional. Jadi mereka tuh emang rajin-rajin banget. Nah, gua kan termasuknya nggak terlalu rajin itu ya. Jadi ngambil jalur di awal pun dari festivalan, perlombaan gitu kan. Nah, kalau teman-temanku emang ada yang rajin tuh ngambil jalur festival juga, ngambil jalur terportian juga. Sampai sekarang malah dia sampai kalau perform reguleran di kafe lah, dibayar tuh. Nah kalau gue mah iseng-iseng aja kan. Cuma pernah dibayar malah pas lagi kuliah, gue dulu lagi kuliah, punya band juga kan di kampus. Itu gue manggung sekalian dibayar manggung di ini, di Majid. Manggung di ini gue di apa? Majid. Ada di apa ya? Bukan Lenteng, apa tuh yang daerah Menteng? Menteng, ya. Ada namanya itu daerah Majid Sunda Kelapa. Iya. Iya, terus Faris. Iya. Jadi gue tuh ceritanya gue punya band 5 orang. Ada tuh temen gue nawarin. Dia nawarnya bisa lagi. Lu manggung mau gak dibayar? Gak mau lah kata gue kan. Siapa yang gak mau? Nanti ada event di Majid Sunda Kelapa. Itu Menteng tadi. Menteng deh kalau nggak salah. Iya. Sunda Kelapa tuh. Iya udah iyain aja. Namanya tuh yang ada itu Remaja Islam Sunda Kelapa. Mungkin ininya kali ya remaja masjidnya lah remaja. Jadi sebutnya tuh Diska remaja Islam. Pokoknya tuh remaja Sunda Kelapa atau remaja Islam Sunda Kelapa gitu ya. Jadi yang mungkin kayak komunitas remaja Muslim lah. Berkolaborasi dengan apa? Marawis. Hadroh. Format akustik. Format akustik, bawain lagu-lagu Bimbo. Gue kan kuliah sebenarnya udah masuk jalur rock ya. Tapi karena dibayar ya apa aja lah gue ambil kan. Mau bawain masuk lagu-lagu Islami. Dulu tuh dibayar tahun 2003 tuh gue kebagian 30.000 aja. 30.000 tuh masih gede zaman dulu, iya. Kalau misalkan dipakai makan mah 3 hari makan lah itu. 3 hari makan. Tapi ongkos ke Jakarta kan lumayan. Kan gua kuliah di Jakarta. Oh yang iya. Awal. Jadi berangkat dari sana. Bawa sendiri kan. Pas naiknya nih, pas naik apa angkutannya ke sananya. Gua mau takut sangka mau ngamen aja kali ya. Pada mau angkutnya nih gua pakai baju muslim, bawa gitar. Bawa gitar. Tahu-tahunya gitarnya bagus, tasnya gitu kan. Tapi alhamdulillah naik tuh. Sampai ke sana. Itu tuh doang udah kayaknya deh. Kalau gua dibayar tuh kesininya mah ya iseng-iseng aja lah. Berarti perjalanannya panjang nih. Dari cuma diamplopin ucapan terima kasih. Nih besok-besok kalau ada dapat amplop ya, dapat amplop. Kalau bahasa ini tuh apa ya? Apa bahasa ini tuh kalau amplop tuh dapat iya bayaran lah ya. Kalau dapat amplop kosong itu jangan disangka kosong, Paris. Cari dulu bolak-balik. Kalau udah kosong ada barcode-nya. Kalau enggak dikerok. Ya kayak ini voucher kuota itu mah. Kayaknya dulu ini juga ada sisi gelapnya lah di di musik tuh. Maksudnya tuh gini. Jadi kadang kan orang-orangnya tahu misalkan lu manggung ya gitu kan. Disuruh naik. Nah, ada aja oknum tuh yang minta kita manggung misalkan di sananya. Jadi teman-teman gue sih ngalamin di sananya dikasih misalkan 2 juta atau berapa kan, nyampe ke personal bandnya tuh nggak segitu. Bagusnya itu kan misalkan budget 1 juta nih, transparan lah. Buat gue cepet ya misalkan nih, buat kalian segini, buat kalian 900 bagi-bagi. Gue karena istilahnya yang infoin lo buat main, gue dapat ya, kan lebih enak ya, jangan sampai kita ketahuan di belakang gitu. Tiba-tiba janjinya dibayar sekian, ditawarnya dibayar sekian, tahunya dari IO-nya lebih gede gitu. Ada aja kan banyak teman-teman yang ngalamin.
Nah tapi sekarang tuh ada yang namanya forum musisi Karawang. Nah itu buat menjembatani hal-hal seperti itu supaya nggak kejadian lagi.